Shalom, damai Kristus beserta kita. Hari ini kita intermezzo saja dengan membedah sebuah kasus. Kita jadi detektif sejenak, saudara. Kita jadi Hercule Poirot. Kemarin malam saya nonton tayangan sebuah video dari seorang pendeta. Video berseri. Dan hanya 3 seri saja. Beliau mencoba menjelaskan arti angka 153 yang diambil dari Injil Yohanes 21 ayat 11. Saya bacakan untuk saudara. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Bapak Pendeta berusaha mencari tahu arti 153 dengan memakai ilmu gematria. Dan beliau mengatakan bahwa 153 itu secara gematria artinya Ani Elohim. Sayangnya, Bapak Pendeta tidak memberi perinciannya. Dari mana 153 itu bisa menjadi Ani Elohim? Beliau hanya sekedar berkata bahwa 153 itu adalah jumlah yang sama dengan kalimat Ani Elohim. Yang saya pelajari, ilmu gematria itu menghitung setiap huruf. Dan ketika saya menghitung Ani Elohim, ternyata jumlahnya tidak 153, saudara. Saya tidak tahu ilmu gematria yang seperti apa yang dimaksudkan oleh beliau. Apakah beliau salah menghitung? Karena Bapak Pendeta tidak memberi perincian yang jelas, maka sekarang izinkan saya yang memberikan perinciannya. Mari kita lihat di layar monitor. Nah, di sana saudara bisa melihat kosakata Ani terdiri dari Alef, Nun, Yod. Kita akan hitung dulu kosakata Ani ini. Next slide, please. Ini adalah tabel nilai gematria yang saya ambil dari Wikipedia. Dan ini adalah tabel nilai gematria yang saya ambil dari website Sarapan Pagi. Bimbingan dari Ibu Dr. Rita Wahyu. Keduanya sama. Sekarang mari kita coba hitung. Ani itu tadi dari Alef, Nun, Yod. Ani, Alef nilainya 1. Ini ya. Nun, mana Nun? Nun nilainya 50. Dan Yod nilainya 10. 50 ditambah 10, 60. Ditambah Alef 1, 61. Itu adalah nilai gematria
untuk kosakata ani. Sekarang mari kita lihat bagaimana menulis Elohim. Next slide please. Nah, itu adalah penulisan kosakata Elohim. Ini ya, terdiri dari alef, lamet, he, yod, dan mem, sofit. Mari kita hitung. Alef nilainya 1. Lamet nilainya 30. He nilainya 5. Yod nilainya 10. Dan mem nilainya 40. Mem dalam Elohim tadi pakai sofit. Kalau kita hitung dengan sofit saja sudah 600. Tapi kita anggap saja mem biasa, yaitu nilainya 40. Ya. Kita lihat slide selanjutnya. Nah, itu adalah nilai gematria dari Ani Elohim. Ternyata bukan 153. Pelajaran apa yang dapat kita petik dari sini? Untuk Bapak Pendeta, saya hargai usaha Bapak dalam mempelajari ilmu gematria. Tapi sayangnya, yang Bapak sampaikan dan ajarkan tidak benar. Terlalu memaksakan. Atau mungkin Bapak Pendeta bisa memberi klarifikasi nanti. Gematria yang seperti apa yang Bapak pelajari? Atau Pak Pendeta akan berkata, saya tidak belajar, saya dapatkan dari Roh Kudus. Kalau yang seperti itu, saya angkat tangan, Pak. Saya menyerah. Roh perlu diuji. Saya tidak akan menguji. Sebab gematria yang saya ketahui, ya seperti yang saya jelaskan tadi. Saya hanya akan menguji kalau memang ada penjelasan yang lain tentang gematria tersebut. Saya sarankan Bapak belajar dari website Sarapan Pagi. Ada banyak artikel di sana, Bapak. Jumlahnya ribuan. Dan semuanya berhubungan dengan bahasa Ibrani. Saya pribadi banyak belajar dari sana. Dan menurut saya pribadi, itu adalah satu-satunya artikel paling bermutu dan terpercaya se-Indonesia Raya. Dalam konteks mempelajari seluk-beluk bahasa dan budaya Ibrani, tidak ada lagi situs berbahasa Indonesia yang seperti itu yang bisa saya temukan. Linknya seperti ini, Bapak. Nah, sarapanpagi.org yang saya beri highlight warna kuning ini. Dan saya mohon kapan-kapan jangan terburu-buru dalam memberikan materi pengajaran. Video terakhir, Bapak ingin bicara tentang Pardes, bukan? Bisa dipelajari dan digali dari Sarapan Pagi. Tapi silahkan dicari sendiri. Sebab saya pribadi juga pusing mencari materi di sana. Artikelnya ribuan. Saya harus ngeprint kalau mau belajar dari Sarapan Pagi. Lalu nanti saya coret-coret.
Sebab begitulah cara saya belajar. Nah, untuk kalian yang berstatus umat, jangan asal percaya dengan ajaran seseorang. Selalu cross-check supaya jangan sampai kalian makan buah yang masih mentah. Bahkan dari sarapan pagi itu sendiri saja juga tidak semuanya saya sependapat dengan Sakenati. Tidak semuanya saya makan mentah-mentah. Jadi sekali lagi, Ani Elohim itu terlalu memaksakan usaha yang bagus, tapi itu tidak cukup akurat untuk bisa diterima. Saya rasa itu saja, saudara. Semoga ini bisa menjadi pelajaran buat buat kita bersama. Besi menajamkan besi. Koreksilah saya jika saudara juga menemukan hal yang serupa dari diri saya. Sebab saya juga manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Shalom.